Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Shalom, perkenalkan nama saya Vernis Triadi Deli. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misinya Barat, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang teologi sistematika 3 dan saya membahas tentang soteriologi. Pengertian soteriologi terbagi dalam dua pengertian, yaitu yang pertama pengertian di dalam Perjanjian Lama dan pengertian dalam Perjanjian Baru. Pengertian dalam Perjanjian Lama yang pertama yaitu Yasa dengan varian bentuk kata Yesua, Yesa, Yosua, yang artinya meluaskan atau tempat keadaan dan bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Kata Yasa merupakan lawan kata dari Tasar, artinya melipat, bungkus, menghalangi, memeras, menekan. Jadi kata ini dalam Perjanjian Lama menggambarkan pengalaman tentang keselamatan yang sesungguhnya, misalkan pembebasan dari Mesir, pelepasan dari tangan musuh. Dan yang kedua yaitu Gaal, artinya menebus dan membeli kembali. Dan pengertian soteriologi dalam Perjanjian Baru yang pertama, soteria, artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Jadi seseorang yang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasaan, mengalami kematian, atau mengalami kemurkaan Allah. Kata soteria paling sering dipakai untuk menerjemahkan istilah Perjanjian Lama, Yasa. Dan yang kedua yaitu sozo, artinya menyelamatkan, memulihkan atau menyembuhkan. Menyelamatkan atau memulihkan dikatakan akan tersedia untuk manusia, yaitu mereka yang taat kepadanya dan di dalam melalui Yesus Kristus. Jadi teman-teman, pengertian soteriologi merupakan ajaran atau doktrin tentang keselamatan. Dalam soteriologi ada 4 fakta rohani atau intisari Injil, yaitu yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Akibat dosa ialah kerusakan total yang terjadi pada diri manusia serta kematian rohani. Jadi, kerusakan total ini yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat kita lihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, kerusakan relasi dengan Allah. Sudah sangat jelas bahwa manusia telah menjauhkan diri dari hadapan Allah. Manusia telah menghilangkan persekutuan kepada Allah dan tidak ada kemauan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan. Yang kedua yaitu manusia yang berdosa itu juga berterus terang kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga, manusia membenci Allah dan juga sebaliknya Allah membenci orang yang berdosa. Yang keempat, Allah menghukum orang berdosa. Yang kelima, manusia telah mengalami kematian total, yaitu kematian fisik, dan selanjutnya terancam pada kematian kekal. Kematian kekal merupakan hal baru yang muncul ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kerusakan yang telah terjadi dalam kehidupan manusia yaitu yang kedua, kerusakan relasi dengan sesama. Jadi, manusia telah mengalami gangguan sosial dalam kehidupan pernikahan, di mana timbul rasa malu antara Adam dan Hawa. Hal ini merupakan refleksi dari batin yang tertuduh rasa bersalah, dan selanjutnya relasi dengan sesama lain pun terganggu.
Yang ketiga yaitu kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Dan yang keempat, akibat dosa pada diri orang berdosa itu tersendiri. Dengan adanya kerusakan total pada natur manusia, maka itu berarti semua potensi yang ada pada diri manusia difungsikan secara berbalik atau berlawanan dengan arah, rencana atau standar Allah. Selain itu, maksud dari total di sini berarti bahwa semua manusia tanpa terkecuali telah berbuat dosa. Yaitu yang pertama, manusia diperbudak oleh dosa. Artinya, manusia terus-menerus melakukan dosa yang sama. Dan yang kedua yaitu, secara individu setiap orang memiliki natur dosa dalam dirinya. Dan yang ketiga, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Selanjutnya, manusia berada dalam gelap, buta secara rohani, sesat, dan manusia pemberontak. Dan yang keenam yaitu umur manusia menjadi singkat dan mengalami kematian jasmani. Itu disebabkan karena ada penyakit tertentu yang disebabkan oleh dosa. Intisari Injil yang ada dalam soteriologi yaitu yang kedua, usaha manusia semata untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa-dosanya. Dan yang ketiga yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Keselamatan adalah pemberian atau anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Tetapi keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, bukan berarti murahan. Justru karena keselamatan itu amat mahal dan tidak terbayar oleh apapun, maka keselamatan itu dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan karena iman kepada Yesus adalah keselamatan yang sifatnya pemberian sebagai wujud kemenangan terhadap maut. Teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, mengapa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Yesus satu-satunya jalan keselamatan karena dialah yang ditetapkan Allah untuk mati sebagai penanggung dosa, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, Ia Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Allah sudah menetapkan jalan keselamatan itu menurut kuasa dan kedaulatannya. Jadi, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib sebagai jalan penebusan orang berdosa. Intisari Injil yang ada dalam soteriologi yaitu yang keempat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Jadi, seseorang yang telah mendengar Injil atau kabar baik didorong untuk mengambil keputusan atau komitmen apakah menolak atau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atau mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Jadi dasar Alkitab untuk ini ialah bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Bila pendengar Injil memutuskan untuk mengakui Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya, ia perlu juga berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan penerimaannya itu. Jadi, isi doa dari seorang yang telah menerima Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya yaitu yang pertama, mengakui diri sebagai orang yang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Yang kedua, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dirinya. Yang ketiga, menyerahkan diri untuk dibaharui dan dipimpin oleh Yesus. Dan selanjutnya yaitu mengapa kita butuh keselamatan. Teman-teman, walaupun Allah membenci dosa, tapi Ia juga mengasihi manusia yang berdosa. Anugerah Allah lebih besar dari dosa. Karena kasih-Nya, Allah merencanakan dan menyediakan keselamatan bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Kaitannya
keselamatan sangat erat kaitannya dengan anugerah atau kasih karunia Allah kepada manusia. Jadi, Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti ia akan selamat. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima oleh iman, bukan karena pekerjaan baik atau amal yang dilakukan oleh manusia. Itu bisa kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Keselamatan itu adalah hasil dari kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bila kita sudah percaya kepada Yesus Kristus atau kita sudah lahir baru, maka kita harus yakin akan keselamatannya itu. Karena jika kita tidak yakin, maka kita menganggap bahwa Allah itu sebagai pendusta. Dasar keyakinan kita terhadap keselamatan itu yaitu melalui firman Allah yang kekal. Ini adalah salah satu bukti objektif atau Roh Kudus juga bersaksi bahwa Ia adalah anak Allah. Dan selain itu ada bukti yang dapat dilihat oleh orang lain yaitu buah iman atau kekudusan. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 8 dan 10. Anugerah Allah memberi kemampuan untuk orang yang percaya hidup sebagaimana Kristus hidup. Itu nampak dalam ketaatan akan firman untuk melakukan kebenaran dan hidup murni karena menantikan kedatangannya kembali. Teman-teman, kita sebagai orang Kristen yang telah lahir baru tidak perlu ragu-ragu atau takut kehilangan keyakinan. Ini karena Tuhan Yesus yang sanggup memelihara kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Tentu Ia akan menghadapi banyak pencobaan dan ujian iman yang kadang bisa membuatnya jatuh ke dalam dosa. Bila kita jatuh ke dalam dosa, tidak perlu kita menerima Yesus lagi atau dibaptis ulang, karena Yesus diterima hanya satu kali saja. Itu bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 5b. Yang perlu kita lakukan adalah mengaku dosa dan mendapat pengampunan dan pembaharuan dari Allah. Bila kita mengaku dosa, maka Allah akan mengampuni dan menyucikan kita. Maka Dia akan memulihkan persekutuan yang rusak dengannya dan mengembalikan lagi sukacita keselamatan itu kepada kita. Jadi teman-teman, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Jadi teman-teman, keselamatan itu tidak bisa hilang. Karena Allah yang berinisiatif memanggil dan menentukan, dan karena Allah sanggup untuk memelihara dan menjaga apa yang sesuai dengan kehendak-Nya, maka tidak mungkin orang yang dipanggil kehilangan keselamatan. Dan karena Allah telah menentukan berdasarkan respon setiap manusia, maka akhirnya ketekunan itu berdasarkan setiap usaha manusia. Tentu saja niat dan usaha manusia dibantu oleh kuasa Allah untuk tetap percaya akan keselamatan yang telah diberikan Yesus Kristus kepada kita. Jadi, mengapa kita butuh keselamatan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah jelas sekali bahwa semua manusia itu berdosa dan upah dosa ialah maut atau neraka, kematian yang kekal. Sebab itu lah manusia memerlukan keselamatan. Dan karena manusia telah cacat oleh dosa, maka Allah sendiri yang berperan menjelma atau menjadi manusia dalam diri Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib membebaskan manusia dari hutang dosa sekaligus memerdekakan manusia dari kutuk dan maut. Kematian Yesus di kayu salib membuktikan bahwa kasih Allah yang sejati telah terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi, dosa adalah pelanggaran hidup kita kepada Tuhan. Jadi, walaupun kita tetap berbuat dosa, Allah selalu mengampuni kita
dan selalu mengasihi kita, setiap orang yang selalu berada dalam kehidupan yang tidak terlepas dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga Tuhan sebagai orang yang mengasihi kita dan yang selalu membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan bahwa keselamatan itu hanya melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi pertama sekali dosa ini yaitu ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Setelah Adam melakukan satu kesalahan di hadapan Allah, maka Allah sangat murka kepada Adam. Adam diusir oleh Allah dari Taman Eden dan tidak kembali lagi. Adam akan binasa atau neraka karena satu kesalahan. Demikian juga kita, jika manusia ditemukan satu saja pelanggaran di hadapan Allah, Dia adalah Allah dan manusia seutuhnya yang sempurna untuk menyelesaikan semua dosa manusia dengan darahnya. Dan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Doktrin keselamatan merupakan salah satu dari doktrin utama di dalam kekristenan. Seluruh berita Injil tidak lain adalah berita keselamatan orang berdosa melalui penebusan darah Kristus. Jadi konsep anugerah itu terbagi menjadi dua, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Yang pertama yaitu anugerah umum, yaitu setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan dunia. Contohnya, Tuhan menurunkan hujan buat semua orang, percaya maupun tidak percaya. Anugerah umum terlihat juga pada aspek moralitas, hati nurani, sensus divinitas atau perasaan beragama secara umum, serta bayangan kebenaran yang ada pada diri manusia, yakni sifat-sifat baik secara umum yang ada sebelum mengenal Tuhan. Dan yang kedua yaitu anugerah khusus, yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan. Jadi, soteriologi merupakan ajaran doktrin tentang keselamatan. Jadi demikian saja yang bisa saya jelaskan dalam teologi sistematika ini tentang soteriologi. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya sapa kita semua, Shalom.